buka ini mikir lagi. Beda ketika menggunakan baju yang memang minim, yang tidak mikir berkali-kali, hanya sekali mikir gitu. Apalagi nggak usah dipikir, tinggal jadi. Kang Gus, ini kemarin pada banyak yang nanya ini kayaknya kok kayak saya jualan, kayak jualan online, di belakang ada Salina, ada Multipos, ada DI. Sebenarnya masih ada kurang Kang sebenarnya. Apa? Internetnya masih belum. Nah itu sebenarnya masih dipasang saya, tapi bingung mau ditaruh di mana, atau taruh di samping belakang. Tapi nanti kayak orang jualan bener-bener online. Kan emang jualan. Ya tadi nguruskan ngobrolan di belakang. Tadi ngobrol mengenai selingkuh ya, mengenai selingkuh. Ini jadi saya masih bingung sebenarnya. Bingungnya gini. Menurut saya, otak saya sampai saat ini, ya sampai saat ini loh ya, saya belum tahu nanti. Orang selingkuh itu karena haknya tidak terpenuhi. Haknya ya, maksudnya laki-laki nggak dijatah istrinya, ya cari tempat lain gitu. Istilahnya kalau Kang Limboto dulu ngomongnya, kalau nggak dikasih makan ya akhirnya ya cari makan sendiri, entah caranya bagaimana gitu. Itu baru selingkuh. Menurut saya kayak gitu. Tetapi ternyata Kang Kus tadi cerita orang kampung, orang desa, orang perumahan yang beberapa selisih rumahnya ternyata bisa selingkuh gitu loh. Itu saya jadi bingung gitu loh. Carane piye gitu ya? Selingkuhnya carane piye kok sampai bisa bisa ketemu. Selingkuh ini kategorinya udah berat ya, sudah hubungan intim ya. Kalau misalkan hanya chatting saya anggap belum selingkuh ini Kang. Walaupun ya orang mengatakan itu sudah selingkuh, tapi menurut saya yang kita ngomongkan ini sudah hubungan yang lebih lanjut. Nah ini ternyata tetangga sama tetangga bisa terjadi seperti itu. Saya bingungnya kok bisa gitu ya. Artinya itu bingung saya itu komunikasinya piye caranya. Terus kok nggak ketahuan bagaimana caranya. Akhirnya saya ingin coba hari ini nanya tips dan triknya untuk selingkuh gimana gitu. Kang Kus ini kan sudah terbiasa, bukan terbiasa ya. Tahu informasi itulah. Ya. Jadi, bukan jadi ya. Mengamati beberapa kasus ya. Mengamati beberapa kasus. Ya, carane piye ya selingkuh itu? Jadi modus ya, dinamakan modus ya. Enggak tahu saya. Ada trik atau cara itu kan banyak sekali. Jadi kalau kita melihat fakta atau realita yang terjadi. Orang Jawa bilang kan, tresno jalaran saka kulino. Jadi timbul benih-benih cinta itu karena mungkin terjadi karena seringnya atau intensnya komunikasi. Sering ketemu ya. Berhubungan, berinteraksi gitu lah. Ya berinteraksi secara pribadi kan akhirnya, maksudnya omongan secara pribadi. Iya. Sebentar, saya sanggah dulu ya, sanggah dulu ya. Kenapa saya tadi nanya bingung itu? Sebentar, ini ada suara nging, itu bukan kerusakan pada mic-nya ya, tapi akuariumnya lupa matiin tadi. Ya, yang sering terjadi itu kayak gini, misalkan di kantor ya, saya tidak menghakimi semua kantor seperti itu ya. Kalau orang di kantor mungkin jarang, misalkan tidak ada kerjaan, terus akhirnya dia komunikasi, terus berlanjut besok komunikasi lagi, besok berlanjut lagi, atau mungkin satu obrolan bisa bersambung jilid 1, jilid 2 dan seterusnya, akhirnya butuh realisasi gitu ya. Nah tapi kalau tetangga itu kan gimana ngomong pribadinya, wong tetangga ya kelihatan kan ya. Banyak caranya banyak. Gimana caranya, tipsnya selingkuh aman Kang? Bukan tips ya. Kalau tips aku ngajari. Dan ini enggak baik. Ini kan ahlinya kan. Ya udah baik. Jadi sesuai dengan pengamatan. Saya ngomongnya dengan pengamatan ya. Yang banyak terjadi. Perselingkuhan itu diawali dari komunikasi, pastinya itu. Ya pasti, kalau nggak ada komunikasi nggak ada selingkuh dong. Iya. Bisa kalau tetangga ya. Ini kan yang ditanyakan tadi kan tetangga. Konteksnya adalah tetangga dekat yang mungkin itu kalau melakukan hal itu pasti akan terlihat terekspos kan. Gitu. Carane piye gitu ya. Tadi obrolan yang di belakang kan itu kan. Sekarang itu kan sudah eranya zaman media teknologi, sosial, teknologi media sosial. Mulai dari pertemanan Facebook, IG, saling apa? Itu loh namanya Pak, saling tukar-menukar, saling follow kan gitu. Ya, saling melihat story. Iya, betul. Padahal pada zaman ini kan banyak, bisa kita katakan
orang itu narsis. Apa-apa di Ya. apa-apa diupload. Ya. Wah, baru keluar kamar mandi kan di Ada video, ya, di ada. foto. Mungkin ada. Oh, mungkin ada. Mungkin Iya, ada. iya. Dengan seperti itu kan menimbulkan rasa ketertarikan. Akhirnya kan bisa chat secara pribadi. Oh gitu ya. Enggak misalkan Kangkus ini, misalkan ada temennya entah siapa, terus ada story kelihatan baru keluar kamar mandi. Apa yang terlintas? Pakai pikiran orang nakal. Enggak Pakai pikiran Kangkus apa ini yang akan terlintas itu? Kalau aku enggak peduli lah. Enggak peduli. Enggak peduli. Walaupun cakep itu, Enggak. cantik, Enggak. kenapa sampai enggak peduli? Aku udah terima dengan rezekiku. Wah berarti udah enggak normal itu. Jadi rezekiku itu adalah ya ini ya aku punya sekarang kan itu. Ya itu yang pertama enggak normal, kedua enggak jujur. Jujur. Jujur wallahi. Ya semoga lah. Dan jujur wallah. Ya semoga. Saya bilang wallah. Oh iya. Ya. Karena ketertarikan itu akhirnya saling chat. Diawali dari iseng-iseng. Akhirnya intens. Semakin mendalam. Terutama itu adalah ketika ada masalah di dalam rumah tangga. Akhirnya saling curhat. Saling curhat berarti dua-dua pihak, bukan Iya. satu pihak. Dua-dua pihak. Bisa dari laki-lakinya, bisa dari sisi ceweknya. Jadi selingkuh ini harus ada dua problem. Nggak harus dari salah satu pun bisa. Tapi yang jelas perselingkuhan itu pasti dua-duanya bermasalah. Pastinya. Bermasalah ya. Iya. Yang mungkin masalah tentang ekonomi, yang satu masalah tentang tidak ada perhatian. Terus saling mengisi. Bukankah itu solusi yang terbaik kan? Ya, bagi yang Ini melakukan. istilahnya ada simbiosis mutualisme. Iya, bagi yang melakukan. Iya. Tapi ada yang dirugikan. Oh. Ada pihak yang dirugikan yaitu keluarganya, rumah tangganya. Bukankah masalah gini misalkan istri Kangkus sudah males ini, sudah bosan ketemu Kangkus misalkan. Terus Kangkus ada yang memperhatikan. Bukannya itu membantu istrinya untuk ya biarinlah istri suami saya biar diperhatikan orang lain, saya udah jenuh. Ya, kalau istriku caranya lain. Betul-betul istriku punya cara lain untuk mengatasi masalah itu, punya cara tersendiri. Kalau memang aku butuh dan istriku memang sudah tidak sanggup, pasti beliau akan mencarikan. Cari cewek lain. Bukan cari cewek lain, mencarikan istri berikutnya, pasti seperti itu. Oh, berarti ada solusi kan? Iya. Jadi yang penting itu komunikasi ya. Iya. Kayak yang kita bicarakan sebelumnya, kita harus komunikasi. Kalau misalkan yang satu tidak mampu, cari solusi yang bisa memampukan. Ini pakai sudut pandang istriku ya, karena memang beliau orang terpelajar dan wanita solehah. Yalah, percaya. Walaupun beberapa kali aku menolak. Percaya. Berarti Kangkus suruh poligami sebenarnya. Pernah, tapi aku enggak mau. Kenapa enggak mau? Kan enak itu. Enggak, itu apa sih? Kebutuhan biologis itu kan seperti orang makan, kalau kita katakan ya. Seperti orang makan, orang yang lapar butuh. Ketika sudah kita dapat makan satu piring, perut kita sudah kenyang, kan ya udah selesai. Bukankah nikah itu enggak cuma biologis saja, Kang? Ada kebutuhan lainnya. Iya pasti. Sedangkan kebutuhan lainnya aku masih terpenuhi. Kebutuhan lainnya kan banyak. Iya. Misalkan temen nongkrong, temen tidur. Ada juga orang yang memperhatikan kita, yang Aku mengutip salah satu perkataan salah seorang dai ya. Ya. Beliau pernah mengatakan, istri 4 itu apa sih yang dibutuhkan gitu loh. Kenapa di dalam Islam dibolehkan menikah dengan lebih daripada 1, 2, 3 ya. lebih dari satu, artinya sampai 4 ya. 4 itu ada tafsirannya kan gitu. Gimana? Tafsirannya kan istri itu harus bisa menjadi harus memiliki peran sebagai pendamping atau teman, sebagai ibu pengasuh anak-anak, pendidik kan itu. Terus bisa berperan sebagai partner hidup. Iya. Teman untuk bekerja sama. Iya. Terus bisa berperan sebagai apa ya namanya? Itu loh. Asisten? Iya, bisa. Jadi istri 4 itu seharusnya sudah lengkap. Nah, kalau satu orang sudah memenuhi 4 kriteria tadi ya sudah cukup. Bagi saya seperti itu. Oh gitu. Berarti sering diajak nongkrong juga istrinya? Iya. Oke, percaya. Saya enggak pernah posting ya. Iya, percaya. Saya enggak pernah posting, tapi jujur liburan kemarin istri tak ajak jalan-jalan juga. Saya ajak nongkrong walaupun sederhana, sekedar makan mie ayam bareng itu juga
saya lakukan loh. Ya, yang penting anu Kang, kalau apa namanya? Sebenarnya keluar atau apa ya? Apa quality time itu sebenarnya tidak harus pergi ya, quality time. Iya. Kalau saya quality time ya di kamar kalau saya. Kalau pergi itu kadang saya bikin pusing karena saya butuhnya itu apa ya? Privat ya. Privasi. Iya, Apapun itu. masing-masing orang punya cara yang berbeda. Termasuk yang aku alami ya kalau dengan istri itu kita punya suasana yang cukup, saya anggap itu cukup menyenangkan, mendamaikan hati juga. Terus pikiran tidak akan kemana-mana itu ketika beliau melayani saya makan, terus duduk di samping sambil menungguin seperti itu sampai selesai. Dan itu sudah cukup, bagiku cukup memuaskan. Sudah memuaskan ya. Oke, ke tema tadi ya. Tadi kan sering Kang Kus cerita masalah perselingkuhan sana sini. Saya sering info itu dari Kang Kus. Saya nggak tahu kenapa kok urusan selingkuh kok banyak salah informasi ya. Iya. Terus caranya piye kok bisa selingkuh tadi ya belum selesai ya. Belum selesai karena tetangga ketemu dengan sosial media misalkan. Tapi kan bodoh banget misalnya tetangga sebelah rumah kok punya sosial medianya itu kan. Saya kira kok banyak sekarang banyak. Kalau WA saya oke lah ya. Kalau media sosial WA kan juga bisa digunakan. Ya bisa. Cuman kan bisa ketahuan juga Kang. Yang kenapa WA sekarang kan ya anggap aja kalau misalnya Kang Kus pinter lah bisa menyembunyikan sesuatu ya, bisa memblokir, bisa menyembunyikan. Tapi kalau yang saya ceritain tadi kan statusnya sopir lalu ibu rumah tangga. Saya kira kan belum nyampe bisa ngumpet-ngumpetnya kayak gitu kan. Makanya dibilang banyak faktor juga. Faktor yang mempengaruhi itu bisa terjadi kan gitu. Contohnya gini, saling mungkin yang menjadi media pertama mungkin dari WA saja yang paling mudah ya, dari WA. Terus kemudian cara menyembunyikan itu biasanya ada faktor lain contoh dengan kesibukan dari pasangan yang sibuk itu akan jarang mengontrol HP dari pasangannya gitu. Oh gitu. Pastinya tidak ada waktu atau tidak sempat untuk mengontrol HP-nya dari pasangan. Ini ada artikel yang bagus, Kang Kus mungkin setuju nggak setuju silahkan. Katanya kalau laki-laki selingkuh itu ringan karena sebatas kebutuhan seksual. Mohon maaf ya, kebutuhan seksual atau kebutuhan apalah, iseng lah. Dia ya hanya iseng aja, hanya cinta semalam lah bayangkan. Tapi kalau wanita yang selingkuh itu lebih berat katanya pakai hati. Melibatkan hati dan perasaan. Ya, nggak mungkin wanita itu bisa bersama orang lain kalau dia tidak dengan perasaan karena wanita itu ya butuh. Wanita adalah makhluk emosional ya. Butuh emosional ketika dia mau berhubungan. Jadi nggak bisa asal-asalan ya. Kecuali yang memang jualan ya. Kalau jualan memang orientasinya bisnis oriented. Kalau ini kan enggak. Setuju enggak? Ya emang seperti itu. Memang seperti itu. Jadi bahaya ya kalau. Jadi kalau paling enggak wanita yang selingkuh itu paling enggak pendekatannya agak lama. Kita pakai pandangan apa dulu ini? Pandangan Kang Kus saja. Ya. Yang setahunya. Ya. Kalau proses untuk melakukan itu, wanita itu dikatakan ya di literasi kita pakai sudut pandang agama saja dulu. Jadi wanita itu kalau dia memiliki 10 unsur dalam dirinya, itu yang 9 adalah nafsu, yang 1 adalah akal. Oh, jadi di 9 itu salah satunya adalah nafsu dan akal. 9. Satunya itu akal, nafsunya 9 dan akal ini harus kuat. Seandainya akal ini sudah kalah, sudah lemah ya, maka akan 9 ini. Gini kok 9 gini ya. Ya gitu. Kalau laki-laki? Kalau laki-laki kebalikannya. Dia memiliki nafsu 1 sedangkan yang 9 adalah akal. Oh gitu. Padahal yang saya tahu yang sering nafsuan kok laki-laki ya? Iya, karena dia mengumbar itu. Kenapa mengumbar? Karena dia hanya dengan akal dan nafsu. Hanya dia mengumbar nafsunya. Karena? Dia mengumbar, dia tidak pakai istilahnya perasaan. Gini. Kita contohkan ya. Suami. Laki-laki itu sering jajan, sering kesana kemari. Mengubah nafsu dengan segala. Tapi kekuatannya cuma 1 kali tanding. Oh, waktunya ya.
Ya, enggak cuma waktu tok lah. Real time-nya itu cuma satu kali lah, dua kali lah. Tapi kalau perempuan bisa berkali-kali. Dan itu secara kodrat. Bawaannya seperti itu. Makanya wanita terbaik adalah wanita yang mampu menguasai 9 nafsunya dengan satu akalnya tadi. Oh, berarti 9 nafsu, satu akal. Ya. Nafsu itu apa aja ya? Bukan nafsu seksual aja ya? Istilahnya apa ya? Presentasi. Bukan, nafsu itu nafsu apa dulu? Ya, presentase. Jadi nafsu apapun, Nafsu apapun. Nafsu pengen dipuji. Iya, banyak hal itu. Ya. Apa ya? Bobotnya itu 9. Oh, bobotnya ibaratnya 9 itu nafsunya. Iya. Nafsu apa aja ya? Nafsu Apa dipuji, nafsu pengen jalan-jalan, nafsu pengen makan dan lain-lain ya pokoknya. Kontrolnya cuma satu. Kontrolnya cuma satu. Kalau laki-laki kontrolnya 9. Iya. Nafsunya cuma satu. Iya. Makanya diumbar nafsu itu. Betul. Cuma kekuatannya ya udah. Oh, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan ada tetanggane Kangkos yang selingkuh, yang disalahkan siapa ini? Yang harus dominan disalahkan? Laki-laki atau perempuannya? Biasanya itu ke perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu identik dengan apa? Dengan rasa malu. Hubungannya apa ini dengan rasa malu? Seorang wanita, seorang perempuan yang sudah melanggar batas, maka dia dikatakan sudah tidak memiliki rasa malu gitu ya. Oh, kalau laki-laki boleh aja. Kalau laki-laki itu kan sudah biasa. Oh, udah biasa. Sudah biasa dengan apa? Gayanya, dengan dominasinya. Laki-laki udah biasa di luar, di jalan, dimanapun kan kayak gitu. Itu bedanya dengan wanita. Jadi ibaratnya kalau saya simpulkan sementara, kalau misalkan ada hubungan terjadi di media sosial misalkan, mantan ketemu mantan misalkan, itu ya pasti yang hubungi ceweknya dulu, gitu ya? Atau cowoknya dulu? Misalkan terjadi kemudian, itu biasanya cowoknya atau ceweknya? Yang mengawali bisa jadi cowok atau cewek bisa. Misal CLBK. Tapi yang pasti yang cewek pasti merespon akan terjadi gitu ya. Kalau misalnya cewek nggak merespon nggak mungkin terjadi gitu ya. Ini pernah aku terjadi satu perbincangan dengan salah seorang teman. Ada temanku yang memang mengalami hal tersebut. Jadi dia itu dihianati istrinya selingkuh dengan orang lain. Cuma aku nggak tahu, waktu itu aku nggak tahu. Ketika kita sedang ngobrol santai, terus menyinggung masalah selingkuh, tiba-tiba temanku ini bilang, selingkuh kira iso nyalahke wong lanang tok. Nek wong wedok ora gelem, ya ora bakal kelakon. Kenapa? Sing jenenge wong merkosa saja itu perjuangannya luar biasa. Sing padha geleme wae, asal dengkule mingkup ora dadi gitu. Bilangnya seperti itu. Ini karena pakai logika ya. Iya. Logika ya. Dan dia mengalami hal itu sendiri. Dengan logika seperti itu, jadi tapi kayak seolah-olah seakan-akan tuh wanita yang jadi sumbernya Kang akhirnya. Ya, sebenarnya sama-sama sih. Sebenarnya sama-sama. Karena dua terjadi karena ada kanan dan kiri. Cuma hukum sosial di masyarakat kan tidak seperti itu. Ya. Karena seharusnya wanita itu ya itu identik dengan rasa malu. Kalau malunya sudah hilang ya udah. Ini saya pas ini pernah mendengar sebuah perbincangan mengatakan memang apa ya istilahnya, kalau mempengaruhi orang lain, misalkan kayak kasusnya Agus kemarin, Agus apa namanya itu, Agus B itu ya itu terjadi itu karena respon wanitanya. Pertama mudah dipengaruhi. Yang berikutnya Kang, ternyata yang tameng yang paling kuat untuk itu adalah orang yang menutup auratnya. Jadi menutup aurat, apalagi yang menutup muka cadar itu agak susah dipengaruhi karena dia ketika mau diajak gitu dia mikir, aku pakai aurat ya, saya pakai nutup aurat, saya pakai jilbab. Bukanya aja butuh timing, mikir gitu. Saya buka ini mikir lagi, buka ini mikir lagi. Beda ketika menggunakan baju yang memang minim. Yang tidak mikir berkali-kali, hanya sekali mikir gitu. Apalagi nggak usah dipikir, tinggal jadi gitu. Lebih mudah kan? Lebih mudah. Karena potensi itu ternyata wanita itu karena masuk sosial itu karena pujian-pujian yang pertama kan. Ketika dia bisa menutup diri di awal,
bahwa saya harus menutup aurat itu ketika ditembak ke sana agak susah katanya. Agak susah katanya karena dia harus memikirkan itu. Beda kalau orang yang lain. Jadi kalau gini, kasusnya misalnya kemarin ya, itu kan saya melihat ternyata yang dipengaruhi walaupun sama-sama ya, si lakinya juga walaupun tidak punya tangan utuh, tapi dia punya apa ya, cara komunikasi yang luar biasa sampai korbannya itu bisa ngikutin. Istilahnya mempengaruhi korbannya untuk melakukan suatu hal yang dia inginkan kan. Gitu. Iya, itu sebenarnya memang kalau kasus itu yang disalahkan memang ya wanitanya gitu. Kalau laki-lakinya nggak bisa apa-apa kok. Kayak gitu, hanya dengan omongan perempuan ikut ya. Tapi juga bisa disalahkan laki-lakinya juga disalahkan. Ngapain kok kayak gitu? Kan, pembelaannya itu kan pakai bahwa si Agus ini memiliki mantra sakti kan gitu. Ya itu bagi korban yang percaya dengan goib. Ya. Nah, karena kasusnya beda-beda. Yang percaya sama goib dia yang pendekatannya dengan goib. Misalkan ketika bukan Agus ya, misalkan ketika ada orang lain misalkan ketemu pasangan terus saya ngomong, loh di belakangmu kok ada item-item ngikutin gitu. Akhirnya lari meluk kita, takut. Bukan takut kan? Akhirnya kita deket. Oh iya caranya biar gimana ya? Harus ada ritual nih. Ritualnya kayak gini. Akhirnya kayak gini. Modusin. Ya, akhirnya modus sampai ke sana akhirnya. Ya pertama sih kepaksa. Itu banyak ya. terjadi. Iya kan? Kasus-kasus kayak gitu. Ya, jadi pendekatan itu luar biasa. Pendekatannya itu dengan pendekatan pertama ya pendekatan dengan hobi, kesukaannya apa, ketakutannya apa. Pastinya akan berpengaruh atau dipengaruhi oleh faktor yang namanya faktor niat dan kesempatan. Ya, itu faktor polisi bilang dua faktor ya, kesempatan dan niat. Niat dan kesempatan, dan makanya dibilangkan wanita yang tertutup akan cenderung lebih sulit gitu. Lebih sulit. Ada tameng fisiknya dulu. Satu tameng fisik, yang kedua wanita-wanita yang menutup diri itu ada tameng namanya citra diri. Rasa malu ya. Iya, citra diri. Masa aku orang yang tertutup kayak gini bisa terjebak dengan kayak gitu. Mosok buka tangannya gitu, dibuka emang ditutup auratnya sini kok, masa dibuka. Dari hal itu agak susah memang nembaknya. Makanya mungkin Islam itu memang ya agama untuk memang ya sudah tahu ya arahnya kemana nanti akhirnya di ujung zaman kayak gini. Secara kodrat wanita diciptakan seperti apa, laki-laki seperti apa. Iya, karena gini, kalau misalkan ya ini saya berlogika lagi. Misalkan Kang Kus ngajak selingkuh sama tetangganya, mungkin agak susah. Iya. Diterima. Tetangganya mesti malas. Wah, ngapain wis tuwa wis dibojo. Tapi beda kalau dibalik. Ceweknya yang ngajak selingkuh. Terus dengan pakaian yang memang sengaja gitu. Pasti akan ikut. Bisa jadi. Iya kan? Jadi peluangnya lebih besar wanita yang ngajak dibanding yang cowok yang ngajak. Itu contohnya pakai yang lain apa sih? Jadi peluangnya itu lebih besar ketika ceweknya ngajak dibanding pria yang ngajak. Makanya kalau orang-orang selingkuh susah, kenapa nggak bisa ketemu? Karena ceweknya nggak mau memulai. Cobalah untuk memulai, nanti akhirnya jadi. Jangan. Karena yang utama itu adalah kontrol diri kan. Kontrol diri. Iya. Kita harus memiliki filter atau benteng lah, penyaring. Kita ndak boleh terus apa sih namanya, kalau kita terlalu mengumbar hawa nafsu, kita kembali juga kepada tanggung jawab kita. Tanggung jawab sebagai banyak hal di posisi, di status sosial kita di masyarakat, status kita di keluarga, status kita dimanapun, nama yang kita bawa juga itu juga penting. Oke. Jadi saya ngobrol tadi bagaimana cara selingkuh itu sebenarnya ya untuk mengantisipasinya itu Kang. Bukan saya pengen mengajarkan biar biar tahu caranya selingkuh gimana, akhirnya kita bisa mencegah. Kalau misalkan selama ini kok kita komunikasi dengan pasangan kurang baik ya diperbaiki. Cobalah untuk berpikir secara belak-belakan sama suami istri. Kalau di kamar, makanya saya bilang enak itu ya privat di kamar karena di situ bebas gitu, bisa ngomong apa aja, bisa pakai baju apa aja gitu kan, sambil koprol dan salto kan gitu. Bisa apa aja dan bebas ngobrol apa aja bebas, baju pakai apa aja bebas gitu kan. Kalau saya lebih enak itu, dan itu kesempatan untuk saling mencurahkan isi hati. Kalau pengennya seperti apa ya. Misalkan pasangannya Kang Kus pengen Kang Kus kayak jadi Batman, ya beli baju Batman gitu kan. Saling mengerti dan saling menuruti apa yang dibutuhkan. Nah, tapi kan fenomena ini kan berbeda. Kalau saya lihat yang kayak kemarin statusnya kok
memperlihatkan ketidakharmonisan. Itu ngapain gitu loh diomongkan di situ. Yang pertama membuka aib ya, membuka aib bahwa saya tidak bisa mempertahankan rumah tangga yang baik ya. Dan juga mancing garangan kan. Ya, garangan dipancing gitu. Kucing itu kalau dipancing mudah gitu loh. Kalau dikasih makan tetap dia ya malu-malu tapi akan jalan terus. Makanya memang diantisipasi. Makanya kalau dalam agama kita memang patut ya dan wajib kalau istri kita itu pakai jilbab ya, pakai penutup supaya aman ya, aman. Garangan itu sudah agak jauh ya. Beda kalau misalkan pakaian mini, ya memang orang akan tertarik itu, akan tertarik. Tapi potensi untuk ke sana makin besar. Analoginya adalah jajanan ya. Jajanan yang diplastikin itu tidak akan tersentuh laler atau lalat gitu ya. Tapi yang tidak diplastikin, tidak dibungkus, maka dia akan dikerumunin lalat. Dan akhirnya lalat di situ bertelur di situ, Kang. Iya. Akan tumbuh belatung-belatung di sana. Betul. Dan akhirnya nggak ada harganya. Iya. Dijual pun nggak laku. Nah, itu harus diingat.